Baik, kita lanjutkan untuk pembahasan ujian 2 ya teman-teman. Sekarang di video ini yang mau dibahas adalah materi asam basa, bukan, materi redox. Untuk yang materi redox, di soal ujian 2024 ada di nomor 2 dan 4 ya. Jadi kalau soal tentang redox, biasanya dikaitkan dengan diagram Latimer atau diagram Frost-Epworth, ada juga diagram Ellingham. Kalau contoh untuk soal yang diagram Ellingham, teman-teman bisa lihat contoh ujian yang tahun 2022 ya. Berarti yang pas angkatan 2020 kayaknya. Sebenarnya ada satu lagi ya, diagram Probikes namanya. Cuma ini tuh jarang banget dikasih dalam soal sih, karena lebih kompleks gitu. Oke, kita lihat nomor 2 ini untuk unsur vanadium ada diagram Latimernya. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu diagram Latimer itu cara ngebuatnya gimana sih dan informasi apa yang bisa kita dapatkan dari diagram Latimer itu. Di sini kita menyusun diagram Latimer mulai dari paling kirinya itu adalah spesi yang punya bilox paling tinggi ya. Di paling kiri ini spesi vanadiumnya punya bilox plus 5. Kemudian VO2 plusnya di situ punya bilox vanadium plus 4. Kemudian plus 3, plus 2, dan terakhir vanadium yang netral dalam keadaan standar. Nah, pertanyaannya adalah spesi vanadium mana yang paling stabil kalau kita lihat diagram Latimer ini. Eh, oh ya, tadi informasi yang bisa kita dapatkan tuh, ini kan angka-angkanya adalah angka potensial reduksi ya. Jadi, kalau potensial reduksi misalkan dari vanadium 3 ke vanadium 2 itu minus 0,26 volt gitu, yang artinya tidak spontan ya, karena kan potensialnya negatif. Apalagi vanadium 2 ke vanadium 0 ya, berarti ini kan eh, potensialnya sangat negatif, berarti tidak spontan juga. Parameternya reaksi tidak spontan itu kan kalau SL-nya negatif atau delta G-nya positif ya. Karena kan kita tahu dari hubungan delta G 0 sama dengan min NF E 0 gitu. Oke. Jadi kalau E-nya negatif ya berarti kan negatif ketemu negatif jadinya delta G-nya positif. Artinya reaksinya tidak berlangsung spontan. Nah, di sini jawaban yang A sepertinya untuk yang V2+, karena untuk reduksi vanadium 2 jadi vanadium 1 potensialnya negatif, dan dengan kata lain delta G-nya positif ya. Kita bikin perhitungan delta G-nya, delta G sama dengan min NF E0. Butuh elektronnya kan satu ya, kalau dari 2 ke 1 min 1 kali F kali minus 1,113. Jadi 1,113 F Joule per mol ya gitu. Ini kan positif. Jadi artinya sulit untuk direduksi. Jadi V2 plus itu bisa dikatakan stabil. Oke, terus kita lihat yang B. Oke, ini reaksi redox biasa ya. Eh, Bisa lah untuk yang C ini kan sederhana. Untuk yang B maksudnya.
Setarakan seperti biasa aja. Masih kurang O-nya kan 2, berarti kita tambahin H2O 2, berarti H-nya sekarang ada 4 berlebih, tambahkan 4H plus 4 sama min 1, totalnya jadi min 3. Sedangkan di sini plus 2. Berarti kita butuh 1 elektron. Bisa ya, yang B ini basic banget lah. Materi kidas. Terus yang C, nah ini baru menerapkan perhitungan delta G ya. Kalau kita lihat soalnya di sini kita diminta untuk nentuin E dari VO3 min langsung ke V3 plus gitu. Jadi nggak jadi VO2 plus dulu, tapi kalau ini tuh, salah. Kalau ini tuh berapa potensial atau E-nya gitu. Nggak mungkin kita jawab 1 tambah 0,34 jadi 1,34 ya. Karena potensial itu nggak bisa dijumlah guys. Karena harus ada mol elektronnya yang kita libatin ya gitu. Yang bisa kita jumlahkan itu delta G-nya gitu. Nah, jadi anggap aja untuk yang ini kan proses 1. Terus yang VO2 jadi VO2 plus jadi V3 plus itu yang proses 2. Proses 1 VO3 min jadi VO2 plus. Ini butuh elektronnya berapa? Yang udah kita tulisin di reaksi B kan butuh 1 elektron. Kalau yang proses 2 dari VO2 plus jadi V3 plus. Kan ini kita belum tulis reaksinya ya. Jadi oke, kita tulis dulu biar nggak keliru jumlah elektron yang dipakainya berapa. Eh, ya, jadi kita harus secara tidak langsung nulisin reaksi lengkapnya juga kan. Setengah reaksi lengkapnya maksudnya. Tambah H2O, tambah 2H plus di kiri, plus 4, min 1 ya, biar jadi plus 3. Butuh 1 elektron juga. Nah, masing-masing proses ini bisa kita hitung kan delta G-nya. Pakai rumus min NFE, berarti min 1 kali F kali E-nya yang pertama kan 1,00. Berarti ini min F. Untuk yang kedua, berarti delta G-nya min 1 juga kali F kali 0,34. Berarti minus 0,34 F. Dan kita jumlahkan, jadi min 1,34 F. Nah, untuk yang proses 3, berarti kita tuliskan juga reaksi lengkapnya yang langsung dari VO3 min jadi V3 plus. Berarti tambah 3H2O, tambah 6H plus, tambah 6 min 1,55 min 2. Ya, jadi ini delta G totalnya berapa? Sama juga kan seperti yang sebelumnya, min NFE, min 2 kali F kali E-nya yang ya kita tahu dan akan dicari gitu. Berarti min 1,34 F itu sama dengan yang ini guys. 2 F E. F-nya coret yang saling meniadakan. Jadi E-nya adalah plus 0,67. Oke, seperti itu ya. Jadi intinya yang penting kita nggak bisa ngejumlahin E-nya langsung, tapi harus diubah dulu ke delta G. Terus yang D. Nah, ini kalau untuk
dalam keadaan basah ya, tapi untuk reduksi yang vanadium 2 jadi vanadium 0, besarnya min 1,54 volt kalau dalam suasana basah. Kenapa kalau VO itu nggak ada dalam keadaan asam? Kalau kita tulis reaksinya, VO tambah H+. Kalau kalau VO bereaksi dengan H+, jadi dia kan ya ini istilahnya terprotonasi ya. Akibatnya tuh VO-nya ini bisa teroksidasi jadi spesies vanadium lain yang punya bios lebih tinggi dan yang lebih stabil. Makanya kan ketika di suasana asam tadi bentuknya kan V2+. Bios lebih tinggi yang stabilnya itu kan ada ini misalkan VO2+, ada VO3-, atau juga ada namanya ion vanadat ya VO43-. Ini juga kan masih +5 ya bios vanadiumnya. Nah, kalau kita perhatikan antara VO43- ini atau VO2+ atau VO3- ya. Kesamaannya apa? Si vanadiumnya ini tidak berdiri sendiri ya. Jadi nggak yang benar-benar ion bebas V5+ atau V4+, tapi sudah mulai mengikat oksigen, ada gugus oksonya. Nah, ini juga yang umumnya kita jumpai di logam-logam transisi lain seperti misalkan contohnya mangan atau krom. Kita tahu kan biloxnya Mn tuh yang paling tinggi +7. Dan kita nggak pernah menjumpai ada spesi Mn7+ secara bebas. Yang ada itu spesi permanganat kan, yang biasa kita pakai senyawanya KMnO4 gitu. Dalam bentuk ion permanganat MnO4-. Jadi kan ini aja udah kelihatan tuh mengikat oksigen juga ya. Kalau CR juga paling tingginya kan +6. Nggak ada yang benar-benar literally CR6+ gitu. Tapi adanya CRO3 ya. Gitu guys. Makanya eh kembali ke jawaban kita. Karena ketika VO2+ bereaksi dengan H+, dia akan teroksidasi ke spesies vanadium lain yang punya bios lebih tinggi dan lebih stabil gitu. Ya ini aku nggak usah tulisin kalimat alasannya ya, tinggal dibaca aja di PDF solusi. Intinya karena bisa berprotonasi jadi spesies typo Y. Nah gitu ya. Terus yang I2-nya, kenapa nilai SL-nya jadi lebih negatif kalau di keadaan basah? Di sini kan min 1,54, tapi kalau yang dalam asam tadi min 1,13 ya. Berarti kalau semakin negatif itu, ini kan jadi min 1,54. Artinya makin lebih sulit kan untuk direduksi ya, karena kalau kita convert ke delta G, berarti delta G-nya kan akan makin lebih positif dibandingkan yang min 1,13 tadi. Proses reduksi dari V2+ menjadi V dalam suasana basah ini lebih sulit terjadi dan kurang disukai secara termodinamika. Alasannya karena basah kan OH-. OH- ini bisa ngestabilin spesies yang tereduksinya. Ya, karena bisa distabilkan, makanya butuh energi yang lebih tinggi kan untuk mereduksi. Makanya imbasnya ke nilai potensialnya makin negatif. Gitu, oke? Karena OH- dapat menstabilkan spesies tereduksi. Sehingga dibutuhkan energi lebih tinggi, besar untuk mereduksi PO jadi V.
Nah, terus yang poin E ini diminta buat bikin reaksi-reaksi. Eh, di sini reaksi yang akan terjadi adalah reaksi redox ya. Di sini ada kata kuncinya. Senyawa V25 dapat direduksi jadi logam. Logam vanadium kan berarti bilox 0. Nah, awalnya itu kan senyawa oksida, vanadium 5 oksida. Nanti itu kalau di yang I1 ya, misalkan Al. Al-nya ini akan teroksidasi jadi oksida juga. Senyawa oksidanya Al apa? Nah, kadang masih banyak juga nih yang suka salah jawab ya. Ada yang jawab AlO3 gitu, ada yang jawab AlO doang gitu. Sebenarnya kan apa? Al 3 plus ya. Kita harus tahu golongannya. Dia golongan 13. Oksigen ya golongan 16 O2- kan. Ketika kita cross muatannya jadi Al2O3. Nah, itu yang benar. Ya udah deh. Jadi Al-nya teroksidasi dan vanadiumnya tereduksi. Tinggal kita setarain. Em, berarti P25-nya 3 ya. Di sini Al2O3-nya 5. Biar O-nya 15. Berarti Al-nya jadi 10 dan vanadiumnya jadi 6. Itu. Yang dua. em, di sini tuh ada CaCl2 ya. Sebenarnya CaCl2 ini nggak ikut bereaksi. Jadi dia hanya sebagai pelarut aja gitu. Karena kalau ada Cl-nya gitu. Cl-nya mau bereaksi sama siapa coba? Masa dengan vanadium? Enggak ya, karena kan kita pengen menghasilkan logam vanadium. Jadi nanti ini senyawa oksida yang akan terbentuknya CaO. Karena Ca2 plus dan O2 min. Ya. Jadi vanadiumnya ada 5, terus 5 Ca dan 5 CaO. Ini hanya sebagai pelarut. Jadi gimana dong kalau di reaksinya? Apakah perlu ditulisin juga ya? Nggak apa-apa sih, tulisin aja kan biar tetap setara gitu. Nah, yang I3 hmm, ya sama kan jadi oksida silikon ya. Oksida silikon kan kita udah sering dengar juga silikon dioksida dan V tinggal kita setarain. Eh, ini jadi 2 4 oksigennya ada 10 berarti di sini 5 Xi-nya jadi 5. Oke, udah ya nomor 2. Kita lanjut nomor 4 yang tentang iridium. Nah, sekarang kita dikasih persamaan reaksi reduksinya di soal. Diminta buat bikin diagramnya. Hmm, buat diagramnya untuk dalam suasana asam berarti kita mulai dari yang paling kiri yang bioksnya lebih tinggi, paling tinggi ya. Di sini ada IrO2. Di IrO2 bioks iridiumnya itu plus 4 ya. Nah, iridium 4 jadi iridium 3 di situ katanya 1,16. Terus iridium 3 jadi iridium 2. Nggak ada ya datanya dan itu yang diminta di B gitu. Nah, ini belum tahu.
Iridium 2 jadi iridium 0 sekarang. Kan nulis IR aja juga nggak apa-apa kok. Nah, berarti itu yang baris 2 ya, sebesar 1. Kalau yang 0,98 itu yang 3 langsung jadi 1. 3 langsung jadi 0. Nah, yang ini itu 0,98. Nah, udah yang ini jawaban A. Yang B-nya kita lengkapi yang ada tanda tanyanya ini ya. Dan tentuin potensial reduksi standar untuk reduksi IRO2 jadi IR. Berarti kan yang ditanya yang ini sama yang oh IRO2 jadi IR. Nah, berarti yang ini juga yang lebih jauhnya lagi gitu. Tunggu, tunggu. Nah, berarti kita assign tiga, ada 5 proses ya di sini. Misalkan yang ini deh yang satu, ini yang dua, ini yang ketiga, ini yang keempat, yang kelima. Berarti yang unknown-nya itu yang nomor 2 sama yang nomor 5 yang ditanya. Iya, ini ada 2 ya yang ditanya ya. Kayaknya di PDF solusi yang aku buat cuma yang ini aja. Ya udah nggak apa-apa. Kita jawab di video aja. Berarti yang kita bisa jumlahin nih delta G-nya ya. Kayak kita uh, bikin reaksinya untuk masing-masing proses itu dan hitung jumlah elektronnya yang terlibat. Nanti habis itu dihitung delta G-nya. IRO2 jadi IR13. Berarti 2H2O tambah 4 tambah 1 elektron. Terus yang kedua yang ditanya IR13 tambah elektron aja jadi IR2. Yang ketiga juga sama 1 elektron aja. 2 salah. Yang keempat IR13 jadi IR jadi 3 ya elektronnya. Kalau yang kelima IRO2 jadi IR. Berarti ini tambah 2H2O tambah 4H tambah 4H plus tambah 4 elektron ya. Nah, gitu. Hmm, terus hitung delta G-nya. Delta G1 sama dengan min NFE ya, min 1 kali F kali 1,16. Berarti jadi min 1,16 F. Yang kedua, E-nya ditanya
Ini berarti min EF aja ya gitu. Karena E-nya kan nggak tahu. Terus yang ketiga min delta G-nya min 1 F 1,0. Oh ini salah dua harusnya. Harus teliti ya guys. Karena kalian udah tahu caranya tapi angkanya salah jadi sayang ya hasilnya salah juga. Hmm, yang keempat sekarang. Delta G-nya min 3 kali F kali 0,98 minus 2,94. Kalau yang kelima min 4 F hmm, yang ditanya juga ya L5. Nah, kita jawab yang delta G2 dulu ya yang di sini. Berarti delta G2 tambah delta G3 sama dengan delta G4. Delta G2 tambah delta G3 jadinya min F-nya kita keluarin ya. Jadinya E2 tambah 2 sama dengan min 2,94 F. Berarti E2-nya adalah 0,94. Gampang ya. Satu lagi, berarti yang delta G5 itu penyumbahan dari delta G1, 2, dan 3. Tambahin, jadi min F-nya kita keluarin jadi 1,16 plus E2 plus 2 sama dengan, oh E2-nya kan tadi udah kita tahu ya, 0,94. Masukin 2. Min F-nya kita keluarin, min F-nya jadi 4E5. Ini jadi berapa? 1,2, 2,1, 4,1 sama dengan 4 E5. Berarti E5-nya sama dengan 1,025. Oh, bener ya. Coba dihitung dulu pakai kalku. Takutnya salah. Oke, udah benar ya. Jadi itu jawabannya. 0,94 untuk yang ini ya. Terus yang IR2 jadi IR 1,025. Tulis aja ya di sininya. Ini yang jadi 3 jadi 2 ya tadi. Ya, oke. Terus yang C sekarang. Nah, kalau ada kata-kata pH 7-nya tuh, berarti kan
Di sini data yang kita punya sebagai acuannya IR2 IRO2 jadi IR3 berarti kan yang ini ya. Jadi ini SL N0 selnya. Tapi yang ditanyakan SL pada pH 7. Berarti kita pakai persamaan Nernst gitu. SL sama dengan E0 sel min RTNF bisa langsung kita sederhanakan ya. Jadi kayak gini tinggal per N aja gitu log Q. Q-nya harus bentuk tereduksi per bentuk teroksidasi. Lengkapnya tuh aktivitas spesifik reduksi per aktivitas spesifik teroksidasi ya. Tapi biasanya kalau yang padatan kita asumsikan 1 gitu nilainya. Kalau yang tekanan juga 1 atm. Dan yang kalau nggak ada konsentrasinya kita asumsiin 1 molar. Terus untuk yang C karena dimintanya dari IRO2 jadi IR13 berarti kan reaksinya yang ini. Lihat reaksi 1. Berarti SL-nya kan 1,16 kurang ya E-nya kan 1 log yang ada bentuk reduksinya kan ini IR3 plus per H plus ya sama pangkat 4. H2O-nya kan liquid. Sedangkan IRO2 itu solid ya padatan. Jadi tidak kita libatkan di Q. Dan kita tulis dulu deh biar kebayang. IR13 per H plus pangkat 4. 1,16 min 0,05916 log IR13 nya kan nggak ada, kita asumsiin 1 aja. Jadi ini pada pH 7, berarti 10 pangkat min 7, pangkat 4. Jadi min 0,4965. Gitu ya. Terus D, bagaimana sifat kespontanan reaksi reduksi pada poin C tadi kalau di suasana asam? Ya, karena potensialnya negatif, jadi kan reaksinya berlangsung tidak spontan kalau pada pH 7. IRO2 jadi karena nilai S-nya negatif. Gitu aja. Nomor E buat diagram Frost-nya sekarang. Terus tentuin spesies yang paling stabil sama ada nggak spesies yang bisa terdisproporsionasi. Kayak diagram Frost ya. Sekarang diagram Frost itu diagram yang memuat informasi nilai delta G per F terhadap Port Bilox. Nah, kita tuh awalnya tentuin dulu ya koordinat-koordinat titik-titiknya gitu. Kan di sini ada 4 spesies ya, berarti IR0 dia tuh di delta G per F berapa gitu. Jadi kita hitung delta G per F-nya dulu ya, atau NE-nya gitu. Karena kan rumusnya min delta G sama dengan
min NFE. Jadi kan bisa kita ubah ke bentuk kayak gini. Jadi kita hitung NE-nya aja gitu ya. Kalau IR 0 ya pasti awalnya di 0. Terus kalau IR 0 ke IR 2 gimana? Min E ya, min NE berarti min sorry nggak pakai plus. Nggak pakai min. Berarti butuh elektronnya kan 2. E-nya kalau yang IR 0 ke 2 kan ini ya 2 ke 0, sorry 1. Nah, berarti naik nanti kalau dari 2 0 ke 2 naik 2 gitu. Naik 2 skalanya. Terus kalau IR 2 ke IR 3 kan elektronnya 1. Berarti Ne-nya 1 kali 0,94 ya. 0,94 dari yang kita hitung jawaban B tadi. Jadi ini masih naik juga. Terus IR 3 ke 4. Yang yang lebih tepatnya IRO2 ya. Ne-nya berarti naiknya kan 1 ya. Tadi elektronnya 1. Nih, 1 kali 1,16. Jadi naik terus ya diagram Frost-nya. Terus ini sumbu X-nya adalah bilangan oksidasinya. Terus ini 0, 1, 2, 3, 4. Terus ini Ne-nya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nah, pertama yang IR0, berarti kan dimulai di sini ya. Terus Bilox 2 ada di kenaikan plus 2 di sini. Tarik garis ya, putus-putus. Lurus. Terus yang ketiga, 3 tuh naiknya cuma 0,94. Berarti ya kira-kira di sini lah ya. Nah gitu, anggap aja turun dikit ya dari yang seharusnya. Terus yang keempat naiknya 1,16, berarti sampai 4,1. Naik lebih dikit. Nah, di sini. Gitu, oke. Terus ini naiknya lebih tinggi. Itu ya cara bikin diagram Frost. Frost-Epworth. Lanjut, yang F tadi nentuin spesi mana yang paling stabil. Spesi yang paling stabil itu biasanya yang paling rendah ya posisinya. Ya IR0 gitu. Atau enggak kalau kita kan ini nentuinnya dari diagram Frost. Kalau dari diagram Latimer yang paling stabil itu spesi yang dimana nilai potensial di sebelah kanannya itu paling negatif. Cuman kan kita lihat tadi ini semua nggak ada yang nilainya negatif kan di sini. Semuanya bisa direduksi tuh. IRO2 bisa direduksi jadi IR3 plus, 3 plus bisa jadi 2 plus, dan terakhir 2 plus bisa jadi IR langsung. Ya udah, si IR0-nya yang paling stabil.
karena letaknya juga di diagram Frost yang paling bawah. Itu. Kalau ditanya yang G-nya yang mana yang bisa terdisproporsionasi. Nah, berarti spesi yang bisa terdisproporsionasi itu spesi yang titiknya ada di atas dua garis yang menghubungkan spesi lain di sebelah kiri dan kanannya. Bingung nggak? Coba kita lihat. Kan yang bisa terdisproporsionasi itu yang tengah-tengah aja kan? Nggak mungkin yang ujung-ujung ya. Nggak mungkin IR0 atau IRO2 gitu. Ada kemungkinannya ya IR2 terdisproporsionasi jadi IR0 dan IR13 atau IR13 terdisproporsionasi jadi IR2 dan IRO2 gitu. Ya. Nah, sekarang ada nggak di antara titik X sama titik Y yang letaknya tuh di atas dua garis lurus yang menghubungkan spesi kiri kanannya? Ada ya yang ini. Walaupun nggak di atas banget ya. Kalau kita tarik garis lurus dari 0 ke 3-nya, tuh ya, titik yang ini ada di atas yang garis hitamnya gitu. Kalau kita logikain pun ya masih masih masuk akal gitu. Karena ini kan naiknya tadi 0,94. Salah. Ini kan 2 ya. Di sini tadi yang 0,94. Jadi yang asalnya naiknya gradiennya 1 gitu. Karena 2/2. Tapi ini, sorry, M-nya awalnya 1. Terus yang ini M-nya jadi 0,94 kan lebih landai gitu. Makanya pasti ada penurunan kemiringan di sini dari 2 ke 3-nya kan. Nah, gitu. Kalau buat kata-kata lebih lengkapnya, kalian bisa cek yang di em, soal 2023 ya di pembahasannya. Tuh, udah deh aku tambahin aja. Spesi yang bisa terdisproporsionasi ada di atas garis lurus yang menghubungkan eh, kedua spesi lain di sebelah kiri dan kanannya. Di jawaban ini ada ya, yaitu iridium 2. Oke, terakhir. Hitung potensial reduksi standar untuk IRO2 jadi IR13, tapi pada keadaan basa pH 14. Ya sama aja kan caranya kayak yang C. Itu ini, sama Nance. Ya, kita tinggal copy aja ya ke bawah. Tinggal ubah H plusnya aja kan. 10 × 14. Harusnya jadi lebih negatif lagi ya, makin tidak spontan. Ini jadinya -2,153 volt. Udah beres ya. Nomor 4 A sampai H. Ini cenderung lebih mudah ya untuk soal yang redoxnya. Cuma tadi yang nomor 2 ini nih, yang nomor D-nya ada teori dan pengertian. Mungkin cukup ya untuk video yang kedua ini tentang materi redox. Untuk yang terakhir, asam basa akan dilanjutkan menyusul. Kalau teman-teman merasa terbantu dengan pemaparan dari video ini, kalian boleh
bantu donasi ya seikhlasnya, nggak pun nggak masalah sih lewat kris ini gitu. Ya, cukup ya teman-teman. Nanti kita akan lanjutkan di video yang ketiga. Jangan lupa buat like, share, dan bagikan eh like dan bagikan video ini ke teman-teman kalian dan subscribe juga channel aku. Oke, makasih teman-teman. Kita ketemu di video yang ketiga.